Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat, lindungan, berkah hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin melanjutkan kembali masih bertopik berkenaan dengan wali-wali Allah dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya jelaskan lebih detail karena ya kita perlu orang-orang seperti itu untuk menduhkan panasnya ujian di zaman ini, berikan cahaya pelita buat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi patokan memperkuat keyakinan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersama mereka lah itu semuanya bisa kita peroleh. Dan yang kedua juga penting karena banyaknya di zaman sekarang ini, zaman-zaman akhir ini, manusia-manusia mengaku sebagai wali-wali Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Atau juga banyak orang lain yang mengakuinya hanya dengan sebab karena kemampuan tertentu yang dia miliki secara supranatural. Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran hadis, wali-wali Allah bukanlah bertumpu kepada hal-hal seperti itu. Ini perlu saya jelaskan agar tidak keliru dan tidak tertipu, karena banyak penipuan-penipuan mengatasnamakan hal yang seperti itu. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelas dan lebih detail, yang namanya wali-wali Allah itu bukan manusia yang aneh-aneh ngaco atau orang yang punya kesaktian atau punya kekuatan supranatural. Bukan orang yang bisa terbang seperti burung, bukan orang yang bisa di dalam air seperti ikan, orang yang dalam tanah seperti cacing, orang yang berhilang seperti jin, dan kebal sebagai itu ilmu-ilmu beda yang seperti itu tidak akan pernah sampai menjadi wali Allah, walaupun dia punya kekuatan sangat hebat sekalipun seperti iblis dan dajjal. Hal-hal seperti itu bisa mengganggu dan menggoda, menjerumuskan kita kepada wali-wali syaitan. Nauzubillah, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu. Adapun wali-wali Allah, atau dalam bahasa lain kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang mencintai Allah, cirinya adalah yang pertama dan yang utama dan wajib dan sangat-sangat harus, itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul kuntum tuhibbullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan perintah Allah kepada Rasulullah SAW, pada orang-orang yang merasa dirinya dekat menjadi wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mereka tergoda dengan nafsunya, dengan syaitan, syarat menjadi kekasih Allah, syarat menjadi wali Allah, maka katakanlah fattabi'un in kuntum tuhibbullah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, wali-wali Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Rasul dengan tegas memberikan sebuah ultimatum bahwa wali-wali Allah syaratnya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kul, perintah. Kul itu katakan, sampaikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi wali Allah itu adalah orang yang harus mampu lulus menjadi orang yang berittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, seperti itu ketentuan. Syarat ciri jadi wali Allah harus lulus menjadi orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yuhibbukumullah, baru akan turunlah pintu, baru pintu untuk
menjadi kekasih-kekasih Allah. Jadi baru kuliah baru terima nih, jadi mahasiswa. Jadi ahlunya, orang yang nanti akan mendapatkan lulus sebagai kekasih Allah atau wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama, syarat itu wajib, itu formulir untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat pertama. Jadi kalau sudah jauh dari Rasulullah dan tidak mengakui Rasulullah sebagai guru besarnya, rektornya, itu enggak. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia orang yang tekun ibadah kepada Allah, tidak. Nah, ini pernah terjadi di kalangan kaum Khawarij, orang yang begitu tekun menghafal Quran, tekun membaca Al-Quran, tekun beribadah sunnah kepada Allah. Dan dia merasa dengan ibadahnya sudah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Tapi dia lupa untuk bisa menjadi orang yang diakui dekat wali Allah harus mendapatkan ijazah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diturunkanlah, kul katakan. Nah, ini mengingatkan sahabat-sahabat yang lain yang hampir tergoda dengan nafsu dan iblis. Setan itu senang menggodakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi, tuh sahabat, catat. Dan baik, syarat menjadi wali Allah harus lulus pendaftaran menjadi pengikutnya Rasulullah, berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus cinta kepada hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat, itu syarat yang utama, itu pendaftaran untuk masuk ke dalam para pencari mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru yang kedua, kita lulus bertiba kepada Rasulullah, dia harus belajar memiliki sifat pribadi, jiwa sebagaimana jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa seorang Rasul, jiwa seorang yang menjadi utusan Allah, orang yang menjadi punya tanggung jawab terhadap umat sebagaimana yang digambarkan atau yang dijelaskan di Al-Quran dalam surat Taubah ayat 128. Silakan dibuka. Nah, sebelumnya pernah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakot, la benar, kot sungguh. Jadi, kesungguh-sungguhannya tidak diragukan, tidak berubah, tidak meleset, pasti, mutlak. Artinya ini benar-benar nih, nggak ada lagi nih. Ja'akum, telah datang kepadamu Rasulun, seorang Rasul, utusan. Zaman Nabi Muhammad SAW tentang diri Rasulullah. Azizun alaih. Jadi seorang yang menjadi pengikut, penerus amanah Rasul, yaitu seorang wali, itu harus memiliki sifat azizun alaih. Aziz, begitu kuat, begitu besar, begitu dalam atasnya, alaih bebannya di dalam dirinya. Ma'anitum, apa-apa yang kamu rasakan, yang kamu alami, yang kamu derita. Tuh. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang wali Allah, seorang yang mengikuti, melanjutkan tanggung jawab kerasulan, misi, karena gelar Rasul udah gak ada tuh, tapi tanggung jawabnya ada. Ini adalah orang yang memiliki sifat aziz. Wali-wali itu sifat aziz, sifat peduli, sifat peka, sifat ya, rasa dan perasaannya, aji rasanya dalam. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang banyak gayanya, orang yang banyak sok-sokan, gak ada. Orang yang begitu peduli, perhatian, ikut merasakan terhadap ini dialami, ma'anitum, kepada kamu semuanya. Kum itu dijelaskan oleh Al-Mufassir Ibnu Jarir itu pada umat manusia seluruhnya. Bayangkan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi dia kepada semua manusia itu ikut peduli dengan keadaan umat manusia, baik dalam keadaan kegelapan hidayah, penderitaan hidup, dan yang lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi mereka punya kepedulian, empati yang besar. Ini ciri-ciri yang utama, ini yang sangat-sangat utama. Peduli besar kepada seluruh manusia, umat manusia. Kemudian memiliki sifat peduli yang lebih khusus lagi. Itu.
Itu harisun alaikum bil mu'minin. Memiliki sifat haris. Jadi sifat aziz atas semuanya, kemudian memiliki sifat haris kepada hamba-hamba yang beriman. Yang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir juga ada seperti itu. Begitu sangat haris kepada orang-orang yang beriman. Raufur Rahim, begitu sangat santun. Jadi enggak masa bodoh seperti zaman sekarang ini, masya Allah. Saudaranya susah, dia bisa ketawa-tawa. Nauzubillah. Sahabat-sahabatnya bagi tampil sebagai tokoh-tokoh agama dalam situasi seperti ini dengan bergaya glamaur, gaya mewah, memperbanyak harta, nauzubillah. Memperbanyak istri yang cantik-cantik yang dipilih, nauzubillah. Astagfirullah. Ini fenomena ujian akhir zaman macam-macam. Jadi sahabat-sahabat, kita perlu, pasti ada orang-orang yang tidak seperti itu, yang mereka lebih sibuk memikirkan keadaan umat daripada memikirkan keadaannya sendiri. Banyak, masih ada orang seperti itu. Tapi ingat, harus punya standar lulus iman dan takwa. Artinya memiliki standar keimanan dan ketakwaan yang baik, ibadah yang baik, rukun iman, rukun Islamnya baik. Baru kemudian memiliki sifat cinta kepada Rasulullah, baru yang kemudian peduli sama umat. Ini baik itu umat manusia, bil khusus umat Islam. Hari ini banyak musibah di mana-mana. Kayaknya satu sisi mobil mewah di mana-mana, satu sisi lagi saudara kita susah di pinggir jalan cari makan. Masya Allah. Inilah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pasti ada orang-orang yang dia peduli dengan umat-umat, keadaan umat seperti itu. Jadi punya empati yang tinggi, punya kepedulian, tenggang rasa, aji rasa dalam orang seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan kita tentang aji rasa dan perasaan, itu sudah ada di dalam Islam. Itu sifat harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf, rahim itu dalam, masya Allah, sahabat-sahabat. Itu yang pertama, dia punya empati, kepedulian terhadap umat Islam dan umat manusia, alam semesta juga termasuk di dalamnya. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya, yang ketiga sekarang. Kedua tadi syaratnya harus dapat ijazah dari Rasul, ittiba kepada Rasul. Kedua, memiliki sifat Rasul yang sifat azizun wa harisun wa rauf wa rahim, ya, sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang itu harus memiliki pola hidup yang tidak cinta kepada dunia, tidak ambisi kepada dunia, tidak bertujuan kepada dunia. Ini wajib nih seorang wali Allah. Silakan dibuka dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Imam Nawawi Al-Bantani, 40 hadis yang dia pilih untuk menjadi pelajaran dasar buat kita umat Islam dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di urutan yang ke-31 di sana dijelaskan. Jadi datang salah seorang kaum muslimin kepada Rasulullah SAW bertanya, meminta pelajaran agar dia bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jelas Rasul menjawab, izhad fid dunya, juhudlah kamu terhadap dunia. Sama-sama disuruh juhud. Syarat menjadi wali harus juhud fid dunya, juhud terhadap dunia. Juhud artinya bukan miskin, bukan masa bodoh, bukan malas. Juhud artinya tidak memiliki ambisi, nafsu yang besar terhadap dunia. Dia hidup dalam pengendalian hawa nafsunya terhadap dunia, hingga dia nikmati dunia, dia jalani dunia, atau dia pakai dunia itu sebatas kebutuhan pokoknya. Jadi, tidak ada untuk memperkaya diri, tidak ada dalam rangka untuk hidup bergelimbangan dengan dunia. Ya, juhud, maka yuhibuk, maka Allah kan yuhibukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Dalam hadis tersebut jelaskan, silakan disimak. Izhad fid dunya yuhibukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi sahabat, seorang wali Allah pasti orang yang cinta, orang yang pasti cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah harus orang yang bisa menahan diri, mengendalikan diri terhadap dunia. Tidak sebagaimana yang dicontohkan kehidupan di zaman sekarang ini penuh dengan materi duniawi, yang akhirnya membuat kita lupa kepada hakikat hidup yang sebenarnya. Tapi orang yang juhud bukan orang yang masa bodoh terhadap dunia, bukan pula orang yang miskin, yang susah, yang melarat, bukan. Dia memiliki semangat kerja yang tinggi
Dan dia juga seorang yang memiliki materi, yang materi itu bukan untuk dia nikmati sendiri, tapi untuk dia berikan kepada umat. Sebagai ungkapan sifat azizun wa harisun yang dia miliki. Seperti itu. Rasulullah sangat kaya raya. Dunia dia punya, apa saja dia bisa punya. Tapi dalam menikmatinya, Rasul hanya tinggal di rumah yang sederhana, ukuran berapa meter saja. Kemudian dia memiliki pakaian sederhana, alas tidurnya pun terbuat hanya dari kulit 2 lapis, kadang-kadang dilipat jadi 4 lapis, kemudian dia tolak. Dia meminta kepada istrinya, jangan kau buat seperti itu, karena itu bisa membuat aku lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pakaiannya, terbuat dari suf, kulit yang kasar. Kemudian makanannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia makan hanya dengan beberapa buah kurma dan